bahwa di dalam ibadah Minggu tanggal 13 Juni di ibadah pagi di GKJ Mijen dan ibadah siang jam 10 di Pepantan Gempol akan diberikan sakramen perjamuan. Tentunya kita sebagai majelis, kita sebagai orang percaya diundang oleh Tuhan untuk datang menerima sakramen perjamuan. Dan kita sebagai majelis dikehendaki oleh Tuhan untuk terlibat di dalam setiap karya-karya Tuhan di tengah kehidupan ini, termasuk dalam pelaksanaan pemberian sakramen bagi jemaat Tuhan. Dan apa yang kita lakukan tentunya ingin kita diberkati, berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, baik dalam ibadah Minggu tanggal 13 Juni maupun tanggal 20 Juni yang di Pepantan Ngesrep, kita mempersiapkan diri dengan kita mendasarkan pada kehendak Tuhan. Mari kita saat ini datang kepada Tuhan, kita mengakui akan segala dosa-dosa kita, kita wujud nyatakan mohon pengampunan permohonan kita terhadap dosa-dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Ni neno nino nano no neno ni. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus di hadapan Tata Rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih jikalau
kami akan menerima sakramen perjamuan, juga kami sebagai majelis yang Kau libatkan dalam karya-karyamu, juga termasuk di dalam memberikan sakramen perjamuan kepada jemaat-Mu. Engkau ingatkan dan perkenankan datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya saat ini Engkau berkenan menuntun dan menerangi akan kami dengan firman-Mu, sehingga kami sungguh dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami menerima sakramen perjamuan, juga di dalam kami terlibat di dalam pelaksanaan pemberian sakramen perjamuan kepada jemaat-Mu. Kami dapat tahu yang itu menjadikan kami dapat merasakan berkat, baik di dalam kami menerima sakramen perjamuan, juga di dalam kami ikut terlibat di dalam karya-karya-Mu. Oleh sebab itu, kiranya Engkau hadir di tengah kami saat ini, berfirman kepada kami, terangi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa kami panjatkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar di dalam kita akan menerima sakramen perjamuan, juga di dalam kita terlibat di karya Tuhan dengan diberikannya sakramen perjamuan kepada jemaat di ibadah Minggu tanggal 13 dan tanggal 20 Juni. Firman Tuhan saya ambil dari bacaan leksonari pada hari ini, yaitu Injil Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5 serta 6. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3, 5 dan 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Firman Tuhan saya beri judul berpikir seperti Allah. Berpikir seperti Allah. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nikodemus, orang Farisi, ia pemimpin agama. Ia mempunyai cara pandang terhadap sebuah iman yang ternyata cara pandang daripada Nikodemus itu berbeda dengan cara pandang Yesus. Cara pandang Nikodemus lebih diwarnai dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang sifatnya dapat dilihat dengan mata, warna kuning, hijau, besar, kecil, naik, turun, yang dapat dilihat dengan mata. Cara pandang manusiawi secara lahiriah. Maka ketika Yesus berbicara tentang kelahiran kembali, cara pandang daripada Nikodemus adalah masuk kembali ke rahim seorang wanita. Nah, Yesus menyampaikan
apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali. Yang Yesus maksud dengan kelahiran kembali itu adalah orang yang hidup seperti di dalam ayat yang kelima, dari air dan roh, tidak dari daging. Orang yang hidup, orang yang mau, yang hidupnya dipimpin oleh roh. Ini yang Yesus kehendaki, yang Yesus maksud, bahwa orang yang mau dipimpin oleh roh sehingga hidupnya berdasarkan kehendak roh, inilah yang dapat melihat kerajaan Allah. Inilah yang dikatakan ia lahir kembali. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipimpin oleh roh tentunya di dalam hidupnya ia akan berbeda pandang dengan orang yang dilahirkan dari daging. Orang yang hanya berpikir secara lahiriah, secara manusiawi. Ya. Orang yang lahir kembali adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau di dalam bacaan leksionari di minggu ini itu berkaitan dengan Trinitas. Ya, berkaitan dengan Trinitas. Artinya kita ingin diperlihatkan karya-karya Allah. Karya Allah sebagai Bapa, karya Allah sebagai Anak, karya Allah sebagai Roh Kudus. Yang ketiganya berkarya, yang membuat manusia itu mendapat berkat. Ya. Saya nggak tahu tadi dia mengambil ilustrasi kipas angin enggak? Enggak. Nah, penjenengan pirsa kipas angin itu ada yang daunnya 3. Ya, daunnya 3. Kalau ini daunnya 5 gitu. 5 ya? 5. Ada yang daunnya 3. Nah, daun 3 itu kita beri angka A, B, C. Ya, ketika kipas ini hidup dan berputar, kita nggak akan bisa melihat A lagi, tidak bisa melihat B lagi, tidak bisa melihat C lagi. Yang kita lihat adalah sebuah lingkaran. Tetapi ketika ini terus berputar, dia akan mengeluarkan angin yang membuat kesejukan. Di tengah-tengah hawa yang panas, kan gitu. Nah, inilah karya Trinitas. Ketiganya itu berkarya, ya. Ketiganya itu berkarya yang membuat kesejukan. Nah, orang yang mau dipimpin oleh Roh, nah, ia akan tetap berkarya, ya toh, dan karyanya itu akan membuat kesejukan. Nah, demikian juga majelis gereja yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah jemaat, ya, tidak hanya di tengah jemaat, karena suatu saat pasti juga ada di tengah keluarga, suatu saat nanti juga di tengah pekerjaan. Nah, di sini Tuhan menghendaki berkarya, tapi karyanya itu dia lakukan karena tuntunan Roh, tidak seperti pikirannya Nikodemus.
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya dia pasti akan berkarya dan karyanya itu menyejukkan. Ya, karyanya itu menyejukkan. Ya, di tengah keluarga, apapun yang ia ucapkan, apapun yang ia kerjakan, ya itu pasti akan menyejukkan anggota keluarganya. Demikian juga di gereja, di dalam pelayanannya, apapun yang dilakukan oleh majelis pasti akan menyejukkan jemaat. Jemaat merasa tentram, damai, bahagia. Inilah orang yang lahir baru. Dan berkaitan dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kematian Yesus menjadi wujud kasih penyerahan diri dari Sang Putra untuk manusia merasakan kesejukan, kenyamanan. Bagaimana tidak menjadi sejuk dan nyaman hatinya ketika dia dijamin keselamatannya oleh Kristus yang mau menyerahkan diri, yang nanti di dalam sakramen akan kita terima dengan secara simbolis roti dan anggur. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang menyelamatkan manusia, yang menjadikan manusia yang tidak lagi memiliki pengharapan karena dosa menjadi punya pengharapan. Hati menjadi sejuk, nyaman. Inilah yang membuat manusia dilahirkan kembali karena Sang Kristus. Bapak Ibu majelis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya saat ini yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita dilahirkan kembali. Nah, kalau kita dilahirkan kembali, kita akan punya pikiran sama seperti Allah, seperti Kristus. Apa yang kita lakukan itu membuat kesejukan bagi siapa yang ada di sekitar kita, di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di mana. Nah, ini tanda kelahiran kembali. Kita mempunyai pemikiran seperti Allah. Tuhan memberkati. Pada saat ini saya Pendeta Immanuel Agus Purwadi menyatakan siap untuk melayani ibadah Minggu tanggal 13 dan 20 Juni, dan siap menerima sakramen perjamuan, juga melayangkan sakramen perjamuan kepada jemaat yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini saya juga ingin menanyakan kesiapan dan kesanggupan panjenengan sebagai majelis untuk datang di ibadah Minggu, entah tanggal 13 ataupun tanggal 20 Juni, dan siap dilibatkan oleh Tuhan dalam karya-karya Tuhan, termasuk di dalam Tuhan memberikan sakramen perjamuan kepada jemaatnya di ibadah Minggu tanggal 13 dan 20 Juni yang akan datang. Yang pertama kepada Penatua Kristiono, Penatua Joko Puryono, Diaken Willy, Penatua Rustini, Diaken Juwarto, Penatua Iwan, Diaken Aris, Penatua Januar, Diaken Prapti,
Saya hanya membaca saja ya, ini ya, baca tulisannya dulu. Diaken Kurnia, Diaken Didit, Diaken Munariati, Diaken Erniawati, Diaken Bangkit. Apakah ada yang belum? Sudah semua. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau menerangi akan hati dan pikiran kami dengan Engkau berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu. Tolong mampukan kami Tuhan untuk menjadikan firman-Mu dasar di dalam kami menjalani hidup. Mampukan kami untuk melakukan dan menjalani kehidupan kami sebagai perwujudan kami telah lahir baru. Kami hidup mau dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan, kami juga mohon Engkau memberi berkat kesehatan, keselamatan, sehingga kami besok pada ibadah minggu tanggal 13 Juni ataupun 20 Juni kami boleh menerima sakramen perjamuan bersama dengan jemaat Tuhan. Juga kami Engkau perkenankan terlibat di dalam karya-karya-Mu, di dalam Engkau memberikan sakramen perjamuan kepada jemaat-Mu, baik yang di Gereja Kristen Jawa Mijen Induk, jemaat-Mu di GKJ Mijen Pepantan Gempol, juga jemaat-Mu GKJ Mijen Pepantan Ngesrep, dan kami merasakan berkat-Mu. Tuhan, selanjutnya kami akan undur dari gereja ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberi kami keselamatan, sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan suami, istri, keluarga kami di rumah dengan selamat dan penuh sukacita. Gereja yang menjadi milik-Mu, yang kami tinggalkan, kiranya Engkau berkati, jauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Kami mohon ampun Tuhan bila ada dosa di dalam kami rapat majelis pada siang hari ini, juga di dalam kami mempersiapkan diri saat ini di hadapan Tuhan. Semua doa ini kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.